Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak video ini, tonton sampai habis serta pahami ya. Asal-usul persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Penduduk asli Indonesia itu beras kulit gelap dan bertubuh kecil. Nah, di dalam ini mereka mulanya tinggal di Asia bagian tenggara. Namun ketika zaman es mencair, air laut hingga terbentuk lautan Cina Selatan juga lautan Jawa, sehingga memisahkan pegunungan vulkanik kepulauan Indonesia dari daratan ke lautan. Beberapa penduduk asli kepulauan Indonesia yang tersisa juga menetap berada di daerah-daerah pedalaman. Sedangkan daerah pantai itu dihuni oleh penduduk pendatang yang ada pada saat itu. Beberapa suku bangsa seperti Kubu, Lubu, Talang Mama yang tinggal di Sumatera dan suku Toala di Sulawesi itu merupakan penduduk tertua di kepulauan Indonesia. Mereka memiliki hubungan erat dengan nenek moyang Melanesia yang saat ini terdapat di Afrika, Asia Selatan, juga Oseania. Selanjutnya, para pendatang-pendatang yang datang di kepulauan Indonesia membawa budaya baru, yaitu budaya Neolitikum. Para pendatang baru itu jumlahnya jauh lebih banyak daripada ciri-ciri Proto Melayu. Rambut lurus, kulit kuning kecoklat-coklatan, dan bermata sipit. Dari Cina bagian selatan atau Yunan, mereka berimigran ke Indochina dan juga Siam, kemudian ke Kepulauan Indonesia seperti di pantai-pantai Pulau Sumatera, Kalimantan Barat, dan juga Sulawesi Barat. Proto Melayu membawa peradaban batu kepulauan Indonesia. Berikut gambar ketika mereka datang, yaitu Detro Melayu. Mereka berpindah ke pedalaman dan mencari tempat baru di hutan-hutan sebagai tempat huniannya. Ras Proto Melayu itu pun kemudian mendesak keberadaan penduduk asli atau Detro Melayu. Kehidupan di dalam hutan menjadikan mereka terisolasi dari kehidupan dunia luar, sehingga memudarkan peradaban mereka. Penduduk asli dan ras Proto Melayu itu pun kemudian melebur menjadi suku bangsa Batak, Dayak, Toraja, Alas, dan suku Gayo. Kehidupan mereka terisolasi menyebabkan ras Proto Melayu sedikit mendapat pengaruh dari kebudayaan Hindu maupun Islam. Para ras Proto Melayu itu kelak mendapat pengaruh Kristen sejak mereka mengenal para penginjil yang masuk ke wilayah mereka. Persebaran suku bangsa Dayak hingga ke Filipina Selatan, Sarawak, dan Melaka menunjukkan perpindahan mereka dari Indonesia. Sementara suku bangsa Batak yang mengambil rute ke barat menyusuri pantai-pantai Burma dan Melaka Barat. Beberapa kesamaan bahasa yang digunakan suku bangsa Karen di Burma banyak mengandung kemiripan dengan suku bangsa Batak. Berikut peta penyebarannya. Detro Melayu. Detro Melayu merupakan ras yang datang dari Indochina bagian utara. Mereka membawa budaya baru berupa perkakas senjata besi di kepulauan Indonesia atau kebudayaan Dongson. Mereka sering kali disebut juga orang-orang Dongson. Peradaban mereka lebih tinggi dibandingkan kebudayaan Melayu tua atau Proto Melayu karena mereka bisa membuat perkakas dari perunggu.
Keahlian mereka itu ditandai dengan keahlian mengerjakan logam dengan sempurna. Perpindahan mereka ke Kepulauan Indonesia dapat dilihat dari rute persebaran alat-alat yang mereka tinggalkan di daerah Kepulauan Indonesia. Berikut peta rutenya. Yang ditinggalkan berupa kapak persegi panjang. Peradaban ini dapat dijumpai di bagian Melaka, Sumatera, Filipina, Sulawesi, Jawa, dan Nusa Tenggara Timur. Detro Melayu itu mempunyai peradaban pelayaran lebih maju dari Proto Melayu karena pertualangan mereka sebagai pelaut dan dibantu dengan penguasaan mereka terhadap ilmu. Perpindahan ras Detro Melayu juga dengan menggunakan perahu. Sebagian dari ras Detro Melayu yang mencapai ke Kepulauan Indonesia bahkan kelak ada yang mencapai Madagaskar. Kedatangan Detro Melayu di Indonesia semakin lama semakin banyak. Mereka kemudian berpindah mencari tempat baru dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Dan akhirnya Proto dan Detro membaur untuk selanjutnya menjadi penduduk di Kepulauan Indonesia. Kemudian pada masa selanjutnya mereka sulit untuk dibedakan karena Proto Melayu meliputi penduduk Gayo dan Alas di Sumatera serta Toraja di Sulawesi. Sementara itu, semua penduduk di Kepulauan Indonesia kecuali penduduk Papua dan sekitarnya adalah ras Detro Melayu. Melanesoid. Ras yang terdapat di Kepulauan Indonesia adalah ras Melanesoid. Mereka tersebar di Lautan Pasifik di pulau-pulau yang letaknya di sebelah timur Irian atau Papua. Di Kepulauan Indonesia, mereka tinggal di Papua. Bangsa Melanesoid melakukan perpindahan ke timur hingga ke Papua, selanjutnya ke benua Australia, yang sebelumnya merupakan satu kepulauan. Pada saat masa es berakhir dan air laut mulai naik lagi pada tahun 5000 sebelum Masehi, kepulauan Papua dan Australia itu terpisah seperti sekarang ini. Sedangkan asal mula bangsa Melanesia itu bangsa Proto-Melanesia yang merupakan penduduk pribumi Jawa. Mereka adalah manusia wajak yang tersebar di timur dan menduduki Papua sebelum zaman es berakhir dan sebelum naiknya permukaan air pada saat itu. Tapi setelah lama menghuni daratan Papua, bangsa Melanesoid terus terdesak oleh bangsa Melayu. Mereka yang belum sempat mencapai Kepulauan Papua melakukan percampuran dengan ras baru, yaitu ras Proto dan Detro Melayu. Percampuran bangsa Melayu dan Melanesoid itu menghasilkan keturunan yang namanya Melanesoid Melayu. Mereka merupakan penduduk NTT dan Maluku. Negrito dan Wedit. Sebelum kedatangan kelompok-kelompok Melayu tua dan Melayu muda, negeri kita tuh sudah lebih dulu dimasuki oleh orang Negrito dan Wedit. Sebutan Negrito itu diberikan oleh orang-orang Spanyol karena mereka temui itu berkulit hitam mirip bangsa Negro. Sejauh mana kelompok Negrito bertalian darah dengan Negro di Afrika, sebagaimana sejarah perpindahan mereka. Sampai sekarang belum dapat diketahui dengan pasti. Kelompok Wedit terdiri dari orang-orang kepala Mescopespal dan letak mata dalam sehingga nampak seperti marah atau berang. Kulit mereka coklat tua dan tingginya rata-rata sekitar 150-160 cm. Wedit itu artinya jenis Weda, yaitu bangsa yang terdapat di Pulau Ceylon atau Sri Lanka. Persebaran orang-orang Wedit di Nusantara itu cukup luas, misalnya di Palembang, Jambi, Siak, dan Sulawesi. Jadi kalau Riau termasuk dari keturunan Wedit. Periode migrasinya tuh berlangsung secara lama. Mereka tuh berasal dari kelompok yang dari ras yang sama dengan budaya yang sama pula. Mereka itulah nenek moyang orang Indonesia saat ini. Demikianlah, silakan disimak.